Tiba-tiba ada berita, pemerintah mau kasih konsesi atau pengurusan tambang ke perguruan tinggi. Mikir-mikir kita. Lah, biasanya kan tambang dikelola sama perusahaan besar atau BUMN, butuh dana besar. Dan nggak main-main soal keahlian harus mengelola tambang ini. Eh, ini kan kampus itu udahlah akademik gitu kan ya. Tugas utamanya mengajar mahasiswa kegiatannya, baca buku, perkuliahan dan lain-lain. Jadi bayangkan kalau kegiatan kampus yang biasanya sibuk dengan kegiatan akademis, penelitian, mahasiswa-mahasiswi belajar dan harus diopeni, tiba-tiba dikasih izin buat mengelola tambang. Ini peluang besar atau justru jebakan Batman? Karena kampus dikasih sesuatu agar nggak kritis lagi ke pemerintah. Nah, begini sih singkat beritanya ya. Bermula dari Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Budi Jatmiko. Dia bilang dia sempat mengusulkan agar perguruan tinggi ini bisa dapat izin usaha tambang atau IUP disingkatnya. Usulan ini sudah disampaikan waktu Pak Jokowi jadi presiden di tahun 2016, tapi nggak dapat respon apa-apa. Usulan ini muncul lagi dari inisiatif Badan Legislasi DPR yang memang sedang merevisi saat ini RUU Mineral dan Batubara dan belakangan lagi dibahas. Nah, kabar ini kemudian bikin pro kontra. Bahkan antar kampus besar di Indonesia sendiri, beda-beda tuh pendapatnya. Di Universitas Airlangga, rektornya Muhammad Nasih mengatakan pernah mengusulkan juga kampus bisa mengelola pertambangan. Rektor Unpad Rizky Abdullah, terutama untuk wakil rektornya ini mengatakan menilai rencana pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi itu bisa dimengerti. Sebab beberapa perguruan tinggi memang memiliki bidang ilmu spesifik di bidang pertambangan. UII tegas menolak wacana pemberian izin usaha mengelola lahan tambang untuk perguruan tinggi. Ada banyak alasannya, salah satunya tentang integritas akademik kampus nanti akan terpengaruh, khawatir. Terutama menyangkut ihwal lingkungan. Selama ini kalau ada soal dampak lingkungan terjadi karena pertambangan, itu kampus yang turun tangan atau bahkan jadi bagian dari mengkritik kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Bisa jadi kampus malah sibuk bisnis, lupa dengan sifat akademisnya atau ngajarin mahasiswanya. Ada potensi uang hasil tambang yang nggak benar-benar buat pendidikan. Bisa jadi malah masuk ke kantung oknum-oknum yang pintar cari celah. Nah, mahasiswa yang sudah kadung seneng dapat duit banyak, bisa jadi nggak berani untuk mengkritik ke pemerintah, turun ke jalan untuk mengkritisi program atau kebijakan pemerintah. Ini yang paling bahaya, ini yang paling ditakutkan. Saya cukupkan dulu. Saya Bayu Sutiono, pamit dari Siber. Sampai jumpa.